isi Pertalite. Untuk distributornya distributor baru asli platina. Untuk baling-baling platinanya upgrade ke pick up, pakai pulser SS, Mitsubishi SS pulsernya. Terus untuk CDE nya pakai CDE sepeda motor, satu CDE. Arus yang masuk ke CDE diatur ya, jadi nggak lebih dari 12 volt arus masuk ini dari alternate, jadi nggak lebih dari 12 volt. Nanti kita sekalian cek mana busi. Infonya Bolo Pertamina Deck, harganya 23.900, hampir 24.000. Kemungkinan ini solar Pertalite akan naik lagi. Pertamax Turbo udah naik 19.000. Pertamax Turbo. Untuk tarikannya lebih mantap yang ini ya, yang baling platina, upgrade ke pick up pulser, pakai pulsernya pulser T120 SS. Untuk CD-nya cukup satu aja. Distributornya 5K, pakai 2 vakum, tapi vakum yang bagian langsam dikasih kantuk satu arah, karena CDI Shogun kalau dikasih spontan dia derajat pengapiannya mundur dulu. Setiap dikasih spontan dia mundur dulu. Nah, makanya kalau vakumnya itu nggak di vakum delponnya itu nggak dikasih kantuk ban yang di bagian masuk ke intake, itu nanti derajat pengapiannya mundurnya terlalu banyak, lebih dari 0 derajat ya, 0, itu efeknya ngempos. Settingan, kita setting ini di 18 derajat, tadi setting di 20 derajat, over, tenaganya over. Ngitik sih enggak, cuma tenaganya over, terus di knalpot timbul blek kayak gitu. Jelasnya napas lebih panjang-panjang, tiganya itu panjang-panjang banget. Unit saya 4 speed. Nanti kita cek mana businya seperti apa ya. Setelah 1 bulan lebih ini nggak dipakai buat jalan, semenjak mudik lebaran kemarin, ini baru keluar lagi beli Pertalite.
saya dari tempel dan motor ini ya, kalau di kesempatan dia nggak mudah ngikik, walaupun setting di 20 derajat tetap aman. Jadi kayak persis kayak pakai Platina, kayak pakai vakum 2 jalur, dua-duanya normal ya. Jadi cuma kalau saya dari Shogun itu lemahnya kan dia untuk vakumnya itu majunya nggak boleh terlalu banyak, yang bagian akselerasi itu sebagian langsam, dia itu nggak boleh mundur, vakumnya nggak boleh lepas, nggak boleh hilang vakuman, makanya dikasih kartu one way. Soalnya dari udah semat, kalau saya di Shogun udah semat, jadi saat dikasih spontan dari pengapiannya itu udah mundurnya diatur lewat elektrik ya, atau sistem dari CDE tempel itu atau dari CDE Shogun itu. Makanya kalau nggak bisa nyetingnya, asal masang bunyi itu nggak bakalan ada tenaganya, walaupun karburator udah disetting itu nggak bakal ada tenaganya. Pasti digas kayak gitu. Kalau sampai nggak diatur derajat pengapiannya atau vakumnya, paling simpel yaitu menonaktifkan vakum yang bagian langsam atau bagian yang buat idle atau yang masuk ke intake, atau dikasih katup satu arah itu juga bisa. Dikasih katup satu arah itu paling simpel, dikasih katup satu arah, nanti starternya lebih ringan. Soalnya kalau 20 derajat itu tanpa vakum di bagian langsam biasanya berat starternya. Tapi kalau ada vakumnya dikasih katupan, starternya ringan, walaupun agak panjang tapi ringan. Karena saat mesin mati 0 derajat, nanti saat mesin hidup itu di 20 derajat atau 18 derajat, tergantung setting tenaganya. So mesin aman. Aku masih ini kemarin rusak, nggak mati, cuma dia nggak kerja. Harus pakai juga botol ini, selangnya ganti. Besok dikasih filternya untuk AC-nya dikasih filter 2 sebelum kondensor sama setelah kondensor, rencana seperti itu. Jadi nanti biar freonnya ngisinya lebih banyak, pakai tabung yang ukuran 1 liter ya, tabung filternya yang sebelum kondensor. Rencana seperti itu untuk AC-nya. Jadi pakai filter AC yang buat freezer yang gede itu, atau pendingin daging, pakai filter itu saya besok. Kemarin habis upgrade pakai selang oli yang tahan panas 300 derajat. Sorry, 300 PSI.
untuk settingan yang kemarin yang kijang 18 dapatnya hampir 117 itu. Cuma ringnya banyak pakai ban tipis, ringnya sih ring 16 kemungkinan, cuma banyak ban tipis. Nggak ada bau menyengat di knalpot. Nanti kita cek mana businya. Untuk warna businya bagus sih. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Ini satu CDL aja kayaknya. Oke ya. Terus koilnya pakai koil botol aja gitu. Pakai resistor. Nih. Hasil warna busi ya.
Ini dari pengapian, yang ujung ini bagian pengapian, ini yang ini BBM, berarti dari yang keramik itu BBM, itu berarti dari karburatornya itu. Tuh ya. Jadi saya setting di 20 derajat pakai timing lag kayak gini. Oke. Saya jelaskan lagi ini ya, pakai katup one way. Jadi fungsinya katup one way itu ya, ini kondisi mesin mati, dia ini mundur. Nih ya, perhatikan, sehingga saya lepas. Dia untuk mempertahankan derajat pengapian. Tuh, ya. Ini fungsinya. Jadi dia biar nggak mundur. Soalnya kalau saya dari Shogun itu ya, itu ini setting 20 derajat. Nanti kalau ininya nggak dikasih katup one way, itu nanti mundurnya lebih dari 0 derajat. Secara otomatis digas ngempos, gitu. Nih. Balingnya pakai baling platina, tapi upgrade ke pick up ya. Nih, pakai pick up. Tuh, asli ya, baling platina. Pulsernya pulser SS ya. Jadi ini semua udah disinkronkan. Nah, fungsinya kenapa ini bikin panjang itu, nanti di 20 derajat dapatnya di mana? Di tengah-tengah. Lah nanti saat rotornya gerak kayak gini, dia titik apinya nggak hilang sampai RPM atas. Makanya tadi sampai koin kedua itu tetap ngisi. Jadi biar ini nggak habis ya, nggak hilang dari sini. Jadi atau nggak jauh dari titik ground. Fungsinya seperti itu. Terus untuk ini, karena kalau CDI Shogun itu saat gas spontan dia mundur, makanya dikasih katup satu arah. Biar nanti fokusnya mundurnya di CDI atau di sistem CDI-nya, tapi di sistem manualnya ini, soalnya kalau hilang kevakuman, ini dia mundur, derajat pengapiannya dia mundur. Gitu. Makanya kalau ininya nggak dikasih katup one way, dia mundurnya 2 kali lipat. Dari CDI mundur, dari sistem vakum itu ikut mundur, makanya digas ngempos. Jadi nggak asal setting kayak gitu ya. Kalau saya di sepeda motor, karena saya di sepeda motor udah smart. Jadi paling simpelnya ya, misalkan nggak punya katup one way, itu berarti nanti setting di 20 derajat, vakum delco yang bagian ini nggak diaktifkan, terus yang bagian akselerasi itu majunya cukup sedikit aja. Jadi dia geraknya dibikin sedikit kayak gini, sedikit diatur lewat ini nih, ya. Ini tinggal dimundurin, nanti disetting maju mundurnya dapatnya seperti apa. Terus arah rotornya diperhatikan saat 20 derajat ini ya, arah rotornya nanti jatuhnya jangan di ujung sini, paling enggak di tengah-tengah. Kalau standar ya paling enggak di tengah-tengah. Soalnya nanti kalau rotor gerak kayak gini, dia biar nggak jauh dari titik ground. Seperti itu, bos. Jadi bener-bener jangan pernah fokus di satu sisi. Ini sepuyurnya 100 tapi tenaganya udah over. Udah enak, nggak ada kendala ya. Dengan memaksimalkan sistem distributor atau kinerja dari CDI itu sendiri. Jadi harus dipahami sebelum aplikasi CDI tempel platina maupun CDI tempel cruiser.